Ini pentingnya, bahwa doa-doa kita itu mengurangi lamanya penderitaan karena indulgensi yang kita peroleh tadi. Rajin-rajinlah mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai tanggal 2 November. Lebih jauh tentang pentingnya berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Seperti kita ketahui, tanggal 2 November adalah peringatan arwah semua orang beriman. Mengapa gereja merasa perlu mengadakan hari ini, peringatan semua arwah orang beriman? Memang bunyinya peringatan, tetapi isinya bukan hanya sekedar peringatan, tetapi kita juga diajak untuk mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal. Lah kita ini diperingatkan karena seringkali kita ini lupa. Ada yang tidak pernah berdoa bagi arwah orang-orang yang sudah meninggal. Nah, dengan ini sekurang-kurangnya sekali setahun kita berdoa untuk arwah orang-orang beriman yang sudah meninggal. Mengapa gereja perlu mengadakan peringatan arwah orang beriman dan berdoa bagi arwah orang-orang beriman itu? Nah, mengapa orang meninggal kok perlu didoakan? Nenek moyang kita dulu sudah mempunyai kebiasaan, adat kebiasaan mendoakan arwah orang yang meninggal. Berdoa untuk orang yang meninggal itu menurut bahasa nenek moyang kita disebut sadra. Maka mengadakan doa untuk orang beriman disebut nyadran. Kembali, mengapa orang meninggal itu kok perlu didoakan? Menurut kepercayaan nenek moyang kita dulu, arwah orang yang meninggal itu berjalan dari rumah menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir, di mana? Di puncak gunung. Lah orang yang berjalan itu ya di jalan bisa terjadi apa-apa. Misalnya dia bisa tersesat atau diganggu, dihadang oleh entah itu tetean, gelundung pringis, atau ilu-ilu, yuyu gerumpung dan sebagainya, itu hantu-hantunya orang Jawa itu, supaya mereka kalau dihadang dan diganggu dapat mengatasi. Maka mereka perlu didoakan. Dan menurut kepercayaan nenek moyang kita dulu,
arwah orang yang meninggal itu tidak langsung dari rumah wes ke tempat peristirahatannya yang terakhir, tidak. Selama 3 hari arwah itu masih ada di dalam rumah. Lalu dari hari ketiga sampai ke-7 ada di luar rumah, entah itu di teras, di samping rumah, di belakang. Dari hari ke-7 sampai ke-40 ada di desa, ada di kampung. Dari hari ke-40 sampai ke-100 arwah itu ada di luar desa. Nah, sejak dari hari yang ke-100 sampai ke-1000 arwah itu terus menuju tujuan yang terakhir. Pada hari yang ke-1000 arwah itu sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di puncak gunung. Maka biasanya orang yang mendoakan itu membuat gunung dari nasi, lalu di bawahnya itu ada lauk-lauk. Nah, lauk-lauk ini tidak boleh sembarangan, karena lauk-lauk ini adalah donga katon, doa yang kelihatan. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan harus ada, yaitu adalah apem. Apem. Menurut Romo Sandiwan Broto di bukunya Tata Cara Katolik, apem itu berasal dari kata afun, artinya ampun. Jadi yang mendoakan itu mohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa orang yang didoakan itu. Nah, selanjutnya orang-orang Jawa yang Katolik kebanyakan atau biasanya kalau mendoakan arwah saudaranya yang meninggal memakai skema ini: 3 hari berdoa, 7 hari, 40 hari, 100, 1000, dan 1000 itu biasanya disebut peringatan yang terakhir. Kalau orang-orang Jawa Katolik itu berdoa dengan cara itu, mungkin ada dari antara saudara yang berpikir, kalau begitu orang-orang Jawa Katolik itu percaya dong bahwa arwah itu berjalan dari rumah ke puncak gunung. Tidak. Yang diambil hanya bungkusnya. Artinya apa? Ya, caranya itu saja yang dipakai, tapi isinya lain. Lah, isinya bagaimana? Isinya ya menurut ajaran Katolik. Bagaimana menurut ajaran Katolik? Menurut ajaran Katolik, jiwa itu kalau sudah lepas dari badan, pelas langsung menghadap Tuhan. Di sana jiwa itu diadili. Kalau jiwa itu ternyata suci, bersih, langsung masuk surga. Sebaliknya kalau jiwa itu sontoloyo itu apa? Sontoloyo itu tidak mutu. Kalau jiwa itu kedapatan tidak mutu sama sekali, maka masuk neraka. Jiwa yang masuk ke surga tidak memerlukan doa.
Karena jiwa itu di sana sudah bahagia sempurna. Pol, tidak bisa ditambah lagi. Kalau itu saya gambarkan, jiwa itu seperti seloki. Seloki itu sudah penuh dengan minuman. Tidak bisa ditambah lagi, sudah pol. Tetapi kebahagiaan yang seorang dengan yang lain, misalnya kebahagiaannya saya dengan Bunda Maria, yaitu lain. Tapi semua sudah pol. Misalnya namanya Edi, itu seloki. Namanya Joko, itu gelas yang 300 cc, ukuran untuk membuat supermie itu. Lalu Eli, itu gelas kupingan. Lalu orang suci yang lain, Santo Antonius misalnya jembung. Lalu tetapi seloki, gelas blimbing, gelas kupingan, gelas jembung ini semua sudah pol penuh, tidak bisa ditambah. Atau kalau saya gambarkan, misalnya ada 4 orang, yang satu tidak pakai kacamata, yang satu min 2, yang satu min 3, yang satu min 5. Listrik mati. Keempat orang ini keluar lalu tengadah melihat ke langit. Yang satu mengatakan, langitnya indah ya. Iya. Tapi indahnya yang tidak pakai kacamata, min 1, min 2, min 4 tadi tidak sama. Tapi keempat-empatnya melihat bahwa langit itu indah. Nah, itu gambaran orang yang di surga. Jiwa yang masuk ke neraka, arwah yang ke neraka, tidak perlu doa. Bahwa itu didoakan misa 10 kali sehari, tidak akan berubah, tetap di neraka. Nah, lalu bagaimana kalau ada jiwa yang tidak sontoloyo, tetapi ya tidak murni sekali? Nah, inilah jiwa yang seperti ini masuk ke api penyucian. Inilah jiwa-jiwa arwah-arwah yang perlu kita doakan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan kita, yaitu doa-doa kita. Mengapa? Karena jiwa-jiwa yang ada di api penyucian ini sangat-sangat menderita. Tetapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri dan tidak bisa menolong orang lain. Kalau boleh saya gambarkan, ini seperti orang yang tidak bisa berenang, kecemplung di telaga atau di laut. Lihat dia sendiri saja menolong dirinya sendiri, tidak bisa kok menolong orang lain. Nah, siapa yang dapat menolong? Kita. Bagaimana cara menolongnya? Dengan doa. Doa, puasa, mati raga kita itu memperpendek masa derita jiwa-jiwa yang di api penyucian. Nah, sekarang masalahnya, kok doa kita kok bisa memperpendek itu bagaimana? Doa kita, puasa kita, tirakat kita itu memperolehkan indulgensi.
Indulgensi itu apa? Indulgensi itu ada dua macam. Berkurangnya siksa dosa dan lunasnya siksa dosa. Kalau dalam bahasa Jawa jelas, sudaning siksa kang ora langgeng dan lunasing siksa kang ora langgeng. Kalau sudaning siksa itu mirip remisi. Kalau ada orang di penjara 7 tahun, pada hari kemerdekaan mendapat remisi 3 bulan, 7 tahun dikurangi 3 bulan. Nanti hari raya lagi dapat remisi lagi 3 bulan, 7 tahun dikurangi 3 bulan, dikurangi 3 terus. Nah ini juga, kalau jiwa itu misalnya di api penyucian lamanya 1000 hari, lalu kita berdoa, doa kita oleh Tuhan dinilai 300 hari, berkurangnya sisa dosa, sudaning siksa kang ora langgeng, maka 1000 hari tadi dikurangi 100. Nanti kalau kita berdoa lagi dapat 200, dikurangi lagi 200. Jadi makin sering kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, saya katakan tadi, memperpendek masa penderitaan mereka. Semakin kita sering mendoakan, semakin cepat lunasnya. Apalagi kalau doa kita itu sedemikian sempurna sehingga dinilai oleh Tuhan itu adalah lunasing siksa kang ora langgeng. Nah kalau misalnya kita berdoa untuk istri kita, doa kita itu sempurna, dinilai lunasing siksa, maka pada hari itu juga istri kita itu lunas. Ibu Maria dari surga menjemput jiwa itu di api penyucian, diajak masuk ke surga. Bu, sekarang sudah lunas, kita boleh memasuki kebahagiaan kekal. Maka dari itu tadi saya katakan lebih jauh pentingnya berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Ini pentingnya, bahwa doa-doa kita itu mengurangi lamanya penderitaan karena indulgensi yang kita peroleh tadi. Lalu sampai kapan kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian? Sampai kapan? Seumur hidup. Loh, ya. Mengapa Romo? Karena kita tidak tahu waktu di sini dan di sana. Di dalam Mazmur 89 dikatakan, sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan giliran ronda malam. 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Jadi ukurannya tidak sama. Dan kita tidak tahu apakah yang kita doakan itu masih di api penyucian sudah lunas, ataukah dia itu sudah pindah ke surga.
Jadi bijaksanalah kalau kita ini terus berdoa. Romo, kalau istri saya yang saya doakan itu sudah di surga, untuk apa kita berdoa terus? Ada gunanya. Kalau istri saudara yang saudara doakan itu sudah lunas, sudah naik ke surga, padahal saudara masih berdoa terus, maka indulgensi yang Anda peroleh oleh Tuhan akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang tidak ada yang mendoakan. Nah, sekarang tentang jiwa yang tidak ada yang mendoakan. Pernah membaca bukunya Maria Sima. Maria Sima itu gadis Austria, saleh, pengennya jadi suster, tapi kesehatannya tidak mendukung. Namun demikian ia tetap wadat dan hidupnya tetap saleh. Pada suatu malam dia terbangun dan heran. Dia melihat ada orang laki-laki berdiri di kamarnya. Pintunya tadi sudah saya kunci, jendelanya sudah saya kancing, kok ada orang masuk? Bisa masuk. Maka dia bilang, ya Pak, silakan keluar Pak, tidak pantas nih malam hari orang laki-laki di kamarnya perempuan. Tapi orang itu kelihatan sedih, bengong. Pak, keluar Pak. Maria Sima turun dari tempat tidur, maunya menarik orang itu keluar. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa. Orang itu tidak bisa ditangkap. Lalu Maria Sima tanya, Bapak itu siapa? Apa jawabnya? Aku ini jiwa dari api penyucian. Dan mengapa datang ke sini? Aku minta supaya kamu mendoakan saya. Loh, ini jiwa yang tidak ada yang mendoakan, atas seizin Tuhan boleh pergi ke Maria Sima untuk minta didoakan. Penting kan? Itu di Austria. Sekarang di sini cerita. Di Mauspati itu ada sekolah negeri dan ada satu ibu Katolik, guru agama Katolik di sekolah negeri. Pada suatu hari tiba-tiba ada seorang siswi kerasukan, geger. Orang berusaha untuk menolong anak itu, tapi begitu lama tidak berhasil. Lah ibu guru agama Katolik tadi di kantor. Lu ada yang ngusul, bagaimana Bu kalau kita panggil Bu H? Saya sebut H. Oh iya, dia dipanggil. Bu, ibu itu dipanggil. Lalu datang ke tempat anak yang kesurupan. Ibu itu dengan tenang berlutut, bersimpuh di kakinya anak itu yang masih bergerak-gerak dengan kuat. Jempol kaki anak itu dua-duanya dipencet. Setelah dipencet keras, dia bertanya, kamu itu siapa? Kamu siapa?
Kamu siapa? Saya Marni. Oh, Marni. Apakah kamu mau ikut Tuhan Yesus? Apa kowe gelem nderek Gusti Yesus? Bahasa Jawa. Kalau kamu mau, kamu saya doakan. Lalu ibu itu berdoa. Saya tidak tahu doanya apa. Tetapi setelah ibu itu begitu doa, pelan-pelan, tubuhnya yang tadinya kejang dan kuat sekali itu, pelan-pelan menjadi rileks. Terus anak itu tidak ngomel lagi. Matanya masih terpejam. Setelah itu dia bilang, aku terno mulih, antarkan aku pulang. Lah omahmu ngendi? Dia menyebut sebuah desa. Karena dia masih lemas, dibopong sama bu guru yang dempal, dibawa masuk ke mobilnya seorang guru, dibawa ke desa yang disebut anak ini tadi. Apa yang terjadi? Ketika sampai di tempat itu dan di kiri jalan itu ada kuburan, anak itu bilang, mandek, berhenti. Saya turun di sini. Ya mobilnya mandek. Heran. Anak yang tadinya lemas bangun sendiri, turun dari mobil, matanya terpejam, tetapi dia itu masuk ke kuburan itu tidak nyandung nisan atau kijing atau apa. Jalan, matanya terpejam. Ketika sampai di suatu tempat, dia berhenti, lalu matanya dibuka. Bu, mengapa saya di sini, Bu? Mengapa saya dibawa ke sini, Bu? Saudara tahu, anak itu berhenti di mana? Kuburan, tulisannya Sumarni. Lalu ya bu guru ya sudah, enggak apa-apa, mari kita pulang. Nah, saudara sekalian, ini saya bukan katekismus Katolik, bukan bangku kuliah seminari tinggi, tapi saya, saudara percaya boleh tidak boleh, saya berpendapat bahwa kejadian-kejadian semacam itu adalah cara jiwa-jiwa minta didoakan. Kalau di Austria, Maria Sima, caranya mendatangi dan wawancara. Tapi karena di Indonesia budayanya lain, dia dengan cara merasui anak itu. Sekali lagi, itu saya. Lalu selanjutnya saya mau bicara tentang satu hal yang sebaiknya diperbaiki. Ceritanya begini. Pada suatu hari saya berkunjung ke satu keluarga. Saya tahu bahwa beberapa waktu yang lalu keluarga itu keseripan, ya, mamanya meninggal. Iseng-iseng saya lalu tanya, Pak, mama itu sudah berapa hari? Oh, 40 harinya Selasa yang lalu, pastor. Tapi saya sudah pesan misa. Nah, ini saya mau bicara tentang pesan misa. Saya agak heran ya, kok pesan misa.
cerita. Pada suatu hari saya diajak Romo Visitator mengantar Romo Superior Jenderal untuk melihat-lihat kota Malang. Ketika sampai di alun-alun, mobil berhenti, kami bertiga turun. Di seberang alun-alun terdengar dung piang 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 dung piang piang dung piang 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 piang. Romo Superior tanya, apa itu? Saya jawab, mungkin itu wayang Potehi, Romo. Apa itu? Kita ke sana. Kami ke sana. Sementara Romo Superior memperhatikan wayang Potehi itu dan musik-musiknya, ya ada satu dari antara kami yang tanya, Mas, kok enggak ada yang melihat sama sekali, ini gimana? Oh iya Pak, kami sudah dipesan 10 hari, kami sudah dibayar, maka ada yang melihat, apakah tidak ada yang melihat, kami harus main. Loh, lah yang mesan itu sekarang di mana? Di belakang? Enggak. Lah di mana? Dia ya di rumah. Jadi dia enggak datang, enggak. Tidak melihat, tidak. Saya teringat, oh mungkin Bapak ini pikirannya misa itu semacam wayang Potehi. Maka malam hari sebelum hari 40 harinya mamanya bilang sama istrinya, Mi, besok 40 harinya mama kita pesan misa. Namanya ambil amplop, masukkan uang, tulis mohon doa untuk Ibu Cecilia genap 40 hari. Amplop diberikan kepada pembantu. Sri, besok pagi jam 5 kamu ke gereja. Amplop ini serahkan pastor. Kebetulan pada waktu itu saya yang misa. Pastor, ini ada orang minta misa. Loh, ini dari siapa? Dari Pak itu. Lah Pak itu mana? Dia di rumah. Oh, mungkin Bapak ini pikirannya pesan misa itu seperti pesan wayang Potehi tadi. Kalau wayang Potehi ini dia harus main, tidak ada yang lihat, dia tidur di rumah, yang mesan. Lah Bapak ini ya dia tidur di rumah, biar Romo yang main. Nah saudara sekalian, ini keliru. Yang mendoakan mamah itu saudara. Jadi tidak selayaknya saudara tidur, Romo disuruh main. Nah, yang benar, saudara, istri, anak-anak semua dikumpulkan. Ayo, syukur paman siapa-siapa itu yang mau. Ayo besok itu 40 harinya mama kita ke gereja mendoakan mama dengan mempersembahkan misa. Saudara mempersembahkan misa, menunaikan tugas imamat umum saudara, Romo menunaikan tugas imamat khususnya. Saudara bersama Romo mendoakan mama, ini yang benar. Jadi saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya menganjurkan agar saudara-saudara mulai sekarang rajin-rajinlah mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Tadi sudah saya ceritakan gunanya. Rajin-rajinlah mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Yang kedua, saudara hendaknya
kalau mendoakan yang meninggal tidak pesan misa, tapi saudara bersama keluarga datang ke gereja, saudara bersama romo mempersembahkan korban misa untuk arwah saudara. Sekarang saya mau menambah cerita lagi tentang orang-orang yang menikmati indulgensi yang saudara peroleh waktu Anda mendoakan. Kembali ceritanya tentang Maria Sima. Maria Sima pernah bercerita ada seorang yang sangat rajin mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Nah ini iblis tidak suka. Maka ketika orang ini mendekati ajal, iblis mengerahkan bala tentaranya agar bisa mengalahkan orang itu, menarik dia masuk ke neraka. Terus dibisikkan kepadanya, Gusti Allah itu tidak ada. Gusti Allah tidak mencintai kamu. Gusti Allah tidak maha rahim. Buktinya kamu sudah berdoa, kamu mau mati. Jangan percaya Gusti Allah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Lah orang itu dengan sekuat tenaga melawan bala tentara setan. Tapi dia hampir kewalahan. Ketika dia hampir kewalahan, apa yang terjadi? Muncullah orang-orang yang bercahaya. Loh, kok makin banyak, makin banyak. Orang bercahaya ini tanpa dikomando melawan bala tentara setan. Ketika bala tentara setan sudah dapat dikalahkan, orang ini bertanya, panjenengan menika sinten? Anda itu siapakah? Apa jawabnya? Orang-orang yang bercahaya itu menjawab, saya ini adalah jiwa-jiwa yang Anda doakan. Saya ini adalah jiwa-jiwa yang Anda doakan. Jadi jiwa-jiwa yang mengalami kebaikan saudara tidak akan pernah melupakan saudara. Dia pasti akan membantu bila mana saudara membutuhkan bantuan. Maka sekali lagi sebagai penutup saya menganjurkan sekali lagi, rajin-rajinlah berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Kalau orang yang Anda doakan sudah ada di surga, indulgensi yang Anda peroleh oleh Allah akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang tidak ada yang mendoakan. Dan jiwa-jiwa yang mendapat indulgensi saudara tidak akan pernah lupa kepada saudara. Dia akan membantu saudara apabila saudara memerlukan. Yang kedua, sekali lagi, mulai sekarang tidak ada lagi pesan misa. Saudara sekalian, demikianlah secara singkat saya membicarakan tentang tanggal 2 November, lebih jauh pentingnya mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Yang terakhir, sejak tadi yang terakhir terus, terakhir. Berkaitan dengan pendapat saya tadi, maka kalau saudara kebetulan melihat diketoi penampakan, tidak usah takut. Menurut saya itu adalah ulah jiwa-jiwa di api penyucian yang tidak ada yang mendoakan,
minta kepada saudara untuk mendoakan. Jadi kalau saudara diketoi, nampak, jangan takut. Bilang, baik Pak, baik Bu, baik Dek, saya doakan. Jangan takut, saya doakan. Begitu. Demikian saudara sekalian, saya kira sampai sekian. Terima kasih. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.